Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gue masuk ke intro, gue mau bilang kalian yang masih tidak tergerak dengan adanya kasus George Floyd atau kasus brutalisme polisi yang ada di Amerika yang lainnya, yang diakibatkan yang bukan diakibatkan ya, yang didasari dengan rasisme. Gue mau ingetin bahwa rasisme itu adalah musuh kita semua. Rasisme itu adalah yang harus kita perangi bersama. Di seluruh penjuru dunia, rasisme itu tidak dibenarkan, teman-teman. Dan bagi kalian yang menjadi pejuang untuk menghilangkan rasisme, menghilangkan ketidakadilan untuk para pejuang HAM, untuk para aktivis HAM, untuk para pejuang yang ingin menghilangkan rasisme di dunia ini, tetap semangat, tetap semangat. Kalian tidak pernah sendiri, jangan pernah takut untuk membela kebenaran. Semoga tidak ada kasus seperti ini lagi di Indonesia. Cukuplah ketidakadilan yang menimpa para kritikus, penguasa, dan menjadi korban hukuman penjara. Jangan sampai ada korban jiwa. Kita berada di negeri para penguasa. Bila kita tak mempunyai harta ataupun tahta, ya siap-siap saja dihabisi oleh mereka, dibungkam sedemikian rupa. Namun, tetap, jangan pernah takut, karena membela kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Bertemu lagi bersama saya Nurholis Mahmud. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang macam-macam depresi. Dan kawan-kawan, selamat datang di Bincang Bersama Kawan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kawan-kawan pendengar dan penonton setia Bincang Bersama Kawan. Senang banget gue bisa bertemu lagi bersama kalian. Di episode kali ini, sebagaimana yang gue bilang tadi, bahwa kita akan berbincang mengenai salah satu topik yang mulai berat lagi setelah kemarin topiknya ringan tentang curhat. Sekarang topiknya mulai berat lagi, tentang psikologi lagi. Tapi sebelum gue masuk ke pembahasan, tolong banget gue mau minta maaf ke kalian kalau misalnya ada pembahasan dari gue yang kurang nantinya. Karena gue bukan ahlinya, gue cuman seneng aja belajar dan tahu tentang psikologi, tentang gangguan-gangguan psikologi, dan yang lainnya tentang psikologi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf banget karena gue bukan ahlinya. Kalian harus tanyain ke ahlinya, kalian harus tanyain ke mereka yang mungkin sekolah psikologi ya. Tanyain ke mereka. Kalau misalnya kalian udah ngerti dan ada yang salah dari pembahasan gue, tolong tulis di bawah di kolom komentar. Oke, sekarang mari kita masuk ke topik perbincangannya. Depresi. Apa sih itu depresi? Depresi itu menurut yang gue ambil dari salah satu situs, nggak salah satu, mungkin beberapa situs yang gue singkat, bahwa depresi itu adalah sebuah gangguan hati atau mood, sebuah gangguan perasaan, bukan gangguan perasaan, ya mungkin perasaan ya. Gangguan hati, gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti merasakan sedih atau murung sesekali ya. Sesekali kita pasti merasain sedih, sekali kita pasti merasain murung gitu kan. Cuman itu memang sesuatu hal yang normal ketika satu hari kita merasa sedih sekali, mungkin karena ditinggal pacar atau yang lainnya gitu ya. Mungkin orang tua meninggal atau salah satu keluarga kita meninggal, ya kita akan merasakan sedih dan murung gitu ya, sesekali, tapi nggak berlarut-larut. Nah, itu sesuatu kondisi yang normal, cuman dalam beberapa hari doang, 1-2 hari gitu kan, berduka gitu, yang kesananya kita biasa lagi. Kita bisa kita bisa didiagnosa mengalami depresi itu ketika kita sudah mengalami rasa sedih, rasa tidak peduli, rasa murung, rasa tidak berharga selama 2 minggu berturut-turut. 2 minggu, jadi selama 2 minggu itu kita merasa pesimis, kita merasa sedih, kita merasa murung, kita merasa tidak berguna hidup kita di dunia ini gitu kan. Itu bisa dikatakan kita mengalami depresi. Apa yang dialami, apa gejala yang dialami oleh mereka, oleh penderita depresi? Ada 2 jenis gejala, teman-teman. Ada 2 jenis gejala. Yang pertama gejala psikologi dan yang kedua gejala fisik. Gejala psikologinya itu meliputi mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak stabil secara emosi, dan merasa putus asa dan frustasi. Jadi
ada gejala psikologinya itu mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Jadi cemas akan satu hal, khawatir akan satu hal secara berlebihan selama waktu yang tadi gue sebutin 2 minggu itu. Terus tidak stabil secara emosi, kadang ya gitulah, gak stabil secara emosi, kalian tahu sendiri. Dan yang ketiga yaitu merasa putus asa dan frustasi. Ini mungkin yang mengakibatkan banyak penderita depresi cenderung untuk bunuh diri. Yang selanjutnya lagi ada gejala fisik. Gejala fisiknya itu selalu merasa lelah dan tidak berharga, merasa lelah ngerjain sesuatu cuman dikit gitu kan, cuman dikit terus merasa lelah cepet dan sering banget merasa lelah. Terus juga mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas. Kalau kita kan pusing mungkin karena sakit, karena tekanan darahnya kurang mungkin ya. Gue bukan ahli kesehatan. Mungkin juga anemia atau kita begadang jadi pusing gitu kan. Dan rasa nyeri, contohnya rasa sakit kayak contohnya memar, kita dipukulin, kita memar, kita kepentok apa gitu jadi memar dan kita jadi sakit. Itu penyebabnya jelas gitu. Tapi di penderita depresi penyebabnya tidak jelas. Yang ketiga, menurunnya selera makan. Jadi kalau biasanya makannya sehari itu bisa 5 kali, ini sehari cuma 2 kali gitu kan. Ada mungkin dari kalian termasuk gue yang makannya sering banget dengan porsi yang gede juga. Tapi kalau dan pasti ketahuan kalau misalnya gue lagi ada masalah. Ketahuan banget kalau misalnya gue lagi ada masalah gitu kan. Pasti makannya dikit gitu kan. Itu pasti lagi ada masalah lah gitu. Tapi gejala-gejala di atas ini gue cuman mau memberikan informasi ke kalian untuk kalian bisa melangkah lebih jauh ketika kalian merasakan seperti itu. Jadi kalian gak langsung mendiagnosis diri kalian sendiri, gue merasa murung, merasa sedih, merasa tidak berharga, merasa putus asa selama 2 minggu terus menerus gitu kan. Tapi kalian gak pergi ke psikiatris atau psikolog atau apapun itu namanya, ke ahlinya. Intinya itu yang salah gitu kan. Ketika kalian merasakan hal ini, ketika kalian merasakan gejala-gejala depresi, kalian harus pergi ke ahlinya. Kalian harus tanyain ke ahlinya, apakah benar gua ini, apakah benar kita ini, apakah benar kalian mengidap depresi atau enggak gitu kan. Jadi harus cek langsung ke ahlinya, bukan cuma dari gua aja, bukan cuma dari YouTube aja. Kalian juga harus cek ke ahlinya langsung secara tatap muka. Kondisi depresi ini teman-teman bisa ditimbulkan oleh beberapa penyebab. Ada penyebab yang mengakibatkan kita merasa depresi, yang mengakibatkan kita menderita depresi. Di antaranya adalah mengalami peristiwa yang membuat kita trauma, peristiwa traumatis, mungkin ya kayak tadi yang gue bilang, kayak diputusin pacar mungkin, atau juga ditinggal sama orang tua, atau mungkin ada kecelakaan yang membuat kita trauma gitu kan. Itu merupakan penyebab depresi, salah satu penyebab depresi ya. Yang kedua adalah punya penyakit kronis atau serius kayak jantung atau kanker atau tumor gitu. Penyakit-penyakit yang kronis, yang penyakit-penyakit yang serius yang memang kita jadi kepikiran gitu tentang penyakit itu gitu. Jadi itu bisa juga mengakibatkan kita mengalami atau menderita depresi. Yang selanjutnya ada mengonsumsi obat-obatan tertentu, mengonsumsi narkoba mungkin, atau mengonsumsi obat-obatan yang membuat kita depresi gitu. Dan memang narkoba ini sangat berbahaya teman-teman. Jangan pernah sekali-kali mencoba narkoba, karena itu sangat berbahaya. Oke. Yang keempat ada punya riwayat gangguan mental yang lainnya seperti bipolar, GAD dan yang lainnya. Bipolar gua udah jelasin dan kalian bisa cek videonya di atas sini, di kanan apa di kiri gua lupa. Oke, kalian bisa cek di situ. Nah, penyebab depresi ini mengakibatkan penderita depresi itu mengalami depresi yang berbagai macam jenis. Jadi bukan satu jenis depresi aja gitu. Ada kan depresi karena gangguan bipolar yang udah gue jelasin di video sebelumnya, di episode sebelumnya, bahwa bipolar itu mempunyai 2 fase, yaitu fase manik dan fase depresif. Jadi ada depresi yang disebabkan oleh gangguan bipolar atau gangguan mental yang lainnya, seperti yang gue bilang tadi di
di penyebab-penyebab depresi. Nah, ada beberapa macam depresi yang kita kenal, yang gua kenal, mungkin kalian juga mungkin akan mengenalinya beberapa ya. Gua akan mencoba sebutkan dan mencoba menjelaskan 4 jenis. Gua akan mencoba sebutkan dan mencoba untuk menjelaskan 4 macam depresi yang gua ambil dari beberapa situs. Yang pertama adalah depresi mayor. Depresi ini merupakan jenis depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu, dengan gejala yaitu suasana hati yang murung dan suram, kehilangan minat terhadap hobi atau sesuatu aktivitas yang disukai sebelumnya, ada perubahan berat badan, ada gangguan untuk tidur, sering merasa lelah dan kurang berenergi, selalu merasa bersalah dan tidak berguna, sulit berkonsentrasi, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Jadi teman-teman, depresi ini memang sangat berbahaya untuk penderitanya. Sangat berbahaya untuk penderitanya, apalagi depresi mayor seperti ini kecenderungannya untuk bunuh diri. Bukan cuma depresi mayor aja, semua jenis depresi itu cenderung untuk bunuh diri. Itu punya kecenderungan untuk bunuh diri. Dan penyebab-penyebab yang tadi kayak peristiwa traumatis itu juga mungkin salah satunya karena bullying dari orang-orang sekitarnya. Gue akan jelasin tentang bullying di episode selanjutnya. Gue udah janji ke salah satu teman gue untuk menjelaskan tentang bullying. Dan sedikit tentang bullying, teman-teman, jangan pernah memandang ras, karena ya bullying itu kayak gitu, menghina secara fisik, menghina secara ras, dan sedikit membuka sebuah permasalahan, bukan sebuah permasalahan, sedikit membuka sebuah cerita. Dulu gue menjadi korban bully, yang gue gak dibully secara fisik, ya mungkin secara fisik, tapi lebih ke secara sikap gue, secara sifat gue kayak gimana. Dulu gue dikatain, ya dengan kata-kata kasar, gue dikatain bukan laki dan yang lainnya. Itu membuat gue di satu waktu mengalami puncaknya dan gue nangis seharian dan gak mau temenan sama teman-teman gue. Ya mungkin kalau misalnya dalam koridor bercanda gue masih bisa nerima gitu ya. Kalau dalam koridor bercanda, kita lagi bercanda nih ya, terus kita saling lempar-lemparan joke gitu kan, lempar-lemparan joke yang ke sifat kita, ke sikap kita, ke fisik kita. Kalau gue lebih menerima itu kan. Dan gak mungkin juga kita bercanda ke orang yang baru kita kenal, gak mungkin juga kan bercanda segitunya ke orang yang baru kita kenal. Kita akan bercandanya ke orang yang udah kita kenal banget gitu kan. Dan mereka ini yang dulu ngebully mungkin, dan memang ngebully, yang dulu ngebully gue anggap mereka nggak bercanda. Dulu itu mereka gak bercanda, mereka ngatain dengan benar-benar serius gitu. Cuman gue sekarang menganggap mereka mungkin bercanda dulu ya, karena gue memang menyadari hal itu. Jadi oke lah gitu kan, kita lupakan aja masa lalu. Dan gue gak menghindari mereka, gue tetap berteman meskipun lost contact sampai sekarang. Kembali ke laptop. Nah, gejala depresi mayor ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, teman-teman. Jadi gak cuma sehari atau 2 hari, tapi juga bisa berbulan-bulan. Yang kedua adalah depresi persisten atau distimia. Depresi ini merupakan kondisi depresi yang bersifat kronis. Gejalanya sama dengan gejala depresi pada umumnya. Gejala-gejala depresi yang tadi gue sebutin. Hanya saja depresi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi nggak cuma berminggu-minggu dan berbulan-bulan seperti depresi mayor tadi, tapi bertahun-tahun gitu. Nah, seseorang dapat dikatakan menderita depresi ini apabila merasakan gejala depresi yang menetap selama 2 bulan. Jadi kita merasa sedih, murung, merasa putus asa, merasa gak berguna, itu selama 2 bulan dan gak ada hentinya. Itu kita bisa dikatakan mengidap atau menderita depresi persisten atau distimia. Dan kalau misalnya gak selama 2 bulan menetap, tapi kambuh-kambuhan selama 2 tahun, kita juga bisa dikatakan menderita depresi persisten atau distimia. Yang ketiga ada depresi psikotik. Depresi psikotik ini ditandai dengan gejala depresi berat seperti halusinasi atau gangguan psikotik seperti delusi. Penderita depresi jenis ini
Mengalami gejala halusinasi yaitu melihat sesuatu yang sebenarnya gak ada. Kita mungkin melihat mantan kita mungkin ngelihat mantan kita ketika kita sakit gitu ya, padahal dia gak ada, dia gak nengok kita gitu. Itu halusinasi teman-teman. Dan pengidap depresi jenis ini mengalaminya. Tipe depresi ini biasanya lebih sering menyerang orang tua, meski tak mustahil juga menyerang orang muda. Jadi mungkin orang tua yang udah tua, udah lanjut usia dan kehilangan anaknya mungkin, atau anaknya jauh dari orang tuanya, terus orang tuanya berhalusinasi bahwa anaknya nengok mereka, mungkin ngurusin mereka mungkin. Dan gak mustahil juga untuk menyerang orang-orang muda kayak kita yang masih pada muda gitu ya. Ya kayak tadi contohnya, kayak ngelihat mantan kita nengok kita pas lagi sakit, ternyata gak ada mantan kita di situ gitu kan. Yang keempat dan yang terakhir adalah depresi postpartum. Depresi ini adalah depresi yang dialami oleh ibu yang baru saja melahirkan. Gejala yang dialami penderita adalah selalu merasa tertekan, sulit berkonsentrasi, nafsu makan berkurang, susah tidur, merasa gak pantas jadi ibu, sulit menghasilkan ASI, dan punya pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri atau anaknya atau bayinya gitu kan. Nah, gejala depresi ini mungkin bisa kita mirip-miripin sama baby blues syndrome. Tapi ternyata setelah gue research, baby blues syndrome dan depresi postpartum ini berbeda teman-teman. Perbedaannya terletak pada jangka waktu yang dirasakan, jangka waktu yang dialami oleh penderita. Kalau baby blues syndrome ini terjadi selama 2 minggu setelah si ibu ini melahirkan, dan akan mereda dengan sendirinya. Jadi akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan depresi postpartum ini bisa terjadi selama 6 bulan atau lebih semenjak si ibu ini melahirkan, dan bisa merusak ikatan batin antara ibu dan anaknya gitu. Jadi teman-teman, depresi postpartum ini jangka waktunya lebih lama daripada baby blues syndrome. Kalau baby blues syndrome ini cuma 2 minggu dari semenjak si ibu ini melahirkan, dan nantinya akan mereda sendiri. Tapi kalau depresi postpartum ini harus dikendalikan, harus didatangkan ahlinya, harus didatangi ke ahlinya. Ya, baby blues syndrome juga sama, maksudnya harus lebih intens, harus lebih dijagain gitu ya. Harus lebih dijagain dan dikontrol, dikendalikan agar tidak tadi untuk menyakiti dirinya atau menyakiti bayinya gitu. Nah, cukup sekian teman-teman pembahasan gue tentang depresi. Dan ini gue mau pesan ke kalian, jangan sampai kita melakukan hal yang salah, kita melakukan sesuatu yang membuat orang itu jadi depresi teman-teman. Depresi ini sangat berbahaya. Mungkin gak akan diketahui penyebab dia bunuh diri itu depresi atau karena obat-obatan teman-teman. Tapi itu akan menjadikan depresi lain untuk orang-orang yang membuli. Misalnya si orang ini bunuh diri karena depresi, penyebabnya adalah dibully, cyberbullying sekarang yang berbahaya, dan dia meninggal, dia bunuh diri, lalu orang yang membulinya juga depresi, dan itu akan terus berkelanjutan. Apalagi banyak orang yang tahu si pembuli ini membuli orang yang kemarin bunuh diri. Si pembuli ini akan menjadi korban depresi lagi, bunuh diri lagi, begitupun seterusnya teman-teman. Jadi kita saling mengerti satu sama lain, kita saling menghargai satu sama lain teman-teman. Jangan pernah menghina, lebih baik kita mengkritik dan kasih saran. Apalagi untuk orang-orang yang sudah profesional di bidang-bidang tertentu, di banyak bidang yang sudah profesional. Kayak mungkin gua di sini bukan ahli psikologi, tapi gue mau menjelaskan, gue mau menyampaikan apa yang gue tahu ke kalian, apa yang gue pelajari juga ke kalian. Meskipun gue bukan ahli psikologi, gue gak kuliah psikologi, tapi gue mempelajarinya gitu kan. Gue mempelajari
sedikit banyak tentang depresi, sedikit-sedikit gue belajar tentang depresi, tentang sedikit-sedikit gue belajar tentang psikologi. Kalau misalnya ada yang kurang ya tolong dikritik dan kasih saran harusnya gue kayak gimana. Dan gue juga selalu minta kritik dan saran dari kalian. Dan kemarin banyak banget yang komentar tentang baju gue, tentang dress code yang gue pakai, tentang baju yang gue pakai. Kemarin gue pakai kemeja dan kelihatan rapi nih gitu. Cuman teman-teman, gue ngerasa gak pede kalau misalnya gue harus pakai kemeja, makanya gue pakai kaos lagi sekarang. Gue ngerasa gak pede kalau misalnya gue harus pakai kemeja gitu. Jadi makanya gue pakai kaos lagi gitu kan. Tapi makasih banget buat kalian yang komentarin, kritik dan kasih saran baju yang harus gue pakai. Dan gue lebih menghargai kalian daripada orang-orang yang menghina, kok bajunya pakai kaos sih gitu kan. Dan terima kasih buat kalian yang yang ngoreksi baju gue, yang ngasih saran gue pakai baju apa. Dan gue sekarang mungkin kemarin kaosnya yang nggak ada kerahnya, sekarang gue pakai yang ada kerahnya, mungkin biar kelihatan rapi dan kalian juga lebih suka gue kelihatan rapi gitu kan. Cuman gue gak pede kalau misalnya gue harus pakai kemeja karena kelihatan formal banget gitu kan, kelihatan resmi banget gitu gue ngobrolnya sama kalian. Padahal kan nggak seresmi ini, nggak seformal itu gitu kan. Gue emang pembahasannya juga pembahasan yang nggak pembahasan formal, nggak bahasanya juga nggak bahasa yang baku gitu. Ya gitu aja sih. Terima kasih buat kalian yang komentar tentang baju gua, tentang ngasih saran tentang baju gua yang harusnya kayak gimana gitu kan. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, buat kalian yang dikritik, buat kalian yang dikasih saran, coba kita terbuka untuk kritik dan saran gitu kan. Ketika kalian dikritik misal tentang editing kalian, kok editing lu kayak gini sih gitu kan, lu ngedit cuman gini-gini doang gitu kan. Nah kalau misalnya dia gak ngasih saran, gak usah digubris. Kalau misalnya dia ngasih saran, ya barulah kita telaah saran-sarannya. Mungkin coba deh editing lu, teksnya mungkin lu harus ada subtitlenya biar jelas gitu kan. Lu harus coba deh efek-efeknya lebih natural, atau mungkin lebih menyampaikan pesannya gitu. Mungkin lu bikin film ya, coba lu belajar tentang sinematografi dong gitu kan. Jadi orang-orang yang ngasih saran, orang-orang yang memberikan kritik dan saran kepada kita, ya kita harus terbuka tentang kritik dan saran. Jangan sampai kita tertutup untuk kritik dan saran gitu kan. Karena kritik dan saran yang membangun itu akan membangun kita untuk lebih baik lagi. Gue merasakan hal itu gitu kan. Ketika gue dikritik dan dikasih saran, ya ini bagus untuk gue terapin gitu kan, ini bagus untuk gue lakukan saran-sarannya gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah menonton, dan mohon maaf banget tentang kekurangannya. Kalau misalnya kurang jelas penjelasan dari gue, mohon maaf banget. Dan tolong buat kalian yang paham tentang psikologi, tentang depresi, tolong kasih komentar di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa like kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa share juga kalau misalnya bermanfaat. Dan kalau kalian mau subscribe silahkan, kalau gak mau ya juga gak apa-apa, silahkan aja gitu kan. Gue cuman pengen menyampaikan ini, setidaknya ada satu orang yang menonton dan mendengarkan gue gitu kan. Kita harus sekali lagi pesan dari gue, kita harus terbuka kepada kritik dan saran. Kita siapa di bumi ini? Buka aja kritik dan saran, kita harus terbuka tentang kritik dan saran. Jangan pernah kita tertutup. Bahkan seorang penguasa pun, seorang pemerintah pun, seorang yang berada di pemerintahan pun harus terbuka untuk kritik dan saran. Jadi, dan orang-orang yang memberikan kritik, para kritikus dan yang memberikan saran, yuk kita sama-sama memberikan kritik dan saran sesuai dengan koridor yang berlaku, sesuai dengan bahasanya yang santun, sikapnya yang sopan. Jangan sampai kita menyakiti orang yang kita kasih kritik. Kalau misalnya dia salah menurut kita tunjukkan salahnya di mana, kita ingatkan dia terus menerus. Dan kita ajak orang lain juga untuk mengingatkan dia dengan baik ya teman-teman, dengan baik. Jangan sampai dia merasa depresi lalu dia bunuh diri dan kita merasa bersalah dan kita juga depresi dan bunuh diri. Terima kasih.
Saya Nurholis Mahmud undur diri and see you.